شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله شديد القوى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد الهادي إلى صراط مستقيم wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun uzi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhafu ma akhafu ala ummati itibatul hawa wa tulul amal. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Bismillahirrahmanirrahim. La hadrati sultan awliya wa qibati asbi yakutur rabbani wa qasib samadani sidisa muhdina wa asmatu samadani. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaitan bismillah. Yang pertama dan yang utama, yang sangat kita hormati, yang kita agungkan, yang kita taati fatwa-fatwanya orang tua kita, murabi ruhina wa tabibu qulubina wa habibu qulubina wa qudwatu hayatina bahru syariah wa sultan tariqah wa burhan haqiqah wa tarjuman ma'rifah as-sayyid asy-syekh Maulana Muhyiddin Abbas Al-Qutub As-Samadani radhiyallahu qaddasallahu. Semoga dengan berkah karomah beliau, kita semuanya, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, keturunan kita kelak dicatat oleh Allah untuk menjadi ahli la ilaha illallah, yang senantiasa dan terus mendapat bimbingan oleh Syekh Mursyid pada setiap masanya. Amin. Al-Fatihah. Yang saya hormati sesepuh madrasah, sesepuh tokoh agama, tokoh masyarakat, ulama wa du'ama yang hadir pada malam hari ini, yang mendengar, yang menyimak, bil khusus Sohibul Bait, Sohibul Maqam, Bapak Haji Ingkus, Bapak Haji Abdullah Cibot, juga malam hari ini Ibu dan Neneng yang pada malam ikut berkontribusi, dan siapa saja yang ikut berkontribusi pada malam hari ini, yang mohon maaf jika tidak tersebut nama. Semoga semuanya yang hadir pada malam hari ini, juga yang menyimak, mendengar, semoga dengan berkah dan karomah beliau, kita semuanya Allah berikan anugerah berkah sisa usia dengan sehatnya, bertambah soleh dan solehah, sukses, kaya raya, sejahtera dan istiqomah, jadi pengamal pelestari amalan kesucian jiwa TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Keramat Agung Syekhuna Mursyidina Sayyidina Al-Fatihah. Iya kan. Hadirin wal hadirat, tugas saya dan tugas kita semuanya sebagai murid Guru Agung Pangresa Abah Awas
untuk terus dan selalu menjaga keseimbangan di dalam berthariqah. Terus dijaga keseimbangan. Karena ada salah satu wasiat beliau, jika kita mengamalkan thariqah hilang keseimbangan. Mengamalkan thariqah di sini termasuk zikir dalamnya. Ketika kita zikir kita hilang keseimbangan, maka sikap kita tersebut akan menjadi sebab terhalangnya 40 orang mendapatkan hidayah berthariqah. Makanya saya selalu menyampaikan dimanapun, jaga keseimbangan. Karena ini sudah ditetapkan oleh beliau dalam sabda-sabda beliau. Ketika kita mengamalkan zikirnya hilang keseimbangan, plus yang lain-lainnya hilang keseimbangan, maka akan menjadi sebab menghalangi hidayah untuk 40 orang belajar thariqah. Maka dari pernyataan inilah saya berupaya untuk menyeimbangkan termasuk dalam keilmuan. Karena salah satu nasihat beliau yang 11, beliau di situ mencantumkan ta'dimul ilmi wa ahlihi, mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Maka dalam hal ini kita semuanya murid-murid Panggesa Abah sudah berada di ranah tasawuf, ranah thariqah. Tapi jangan sampai kita menyepelekan urusan syariat, urusan fikih di dalam berthariqah. Sebagai bagian dari wasiat takwa, dalam ilmu fikih kita mengenal istilah namanya mufarraqah. Bu, terang mufarraqah. Neng Putri, Teh Intan, mufarraqah terang. Terang. Bapak uninga mufarraqah. Pak Agung saking Solo, tiang Solo, nggih. Tiang Jogja, tiang Solo. Solo, Pak Yogi, tiang Jogja. Mufarraqah ngertos buatan? Belum. Makanya ada istilah mufarraqah, Pak. Ini saya mudah-mudahan bermanfaat ini tentang mufarraqah ini. Kita sering melihat jika dalam sholat saf pertama muadzin kan azan, kemudian ikut sholat sunat. Nah biasanya muadzin tersebut hanya ikutnya rakaat pertama. Ketika rakaat pertama ikut, kemudian rakaat kedua menyusul duluan. Maka ketika niatnya berjamaah kepada imam, tidak sah sholatnya. Makanya mesti mufarraqah. Ada dalam satu barisan gerakannya sama tapi niatnya sendiri. Itu namanya mufarraqah. Ya. Ini awas nih, yang biasa adzan, misalnya adzan. Kan ikut salat sunat, sholli berdiri maghrib, sholli sunatan maghrib, Allahu akbar. Nah, muadzin ini memang sunnah, contoh dari beliau ikutnya hanya dalam rakaat pertama berjamaah. Rakaat keduanya duluan. Maka ketika imam assalamualaikum, si muadzin yang ada tadi sudah berdiri, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, langsung Allahu akbar asyhadu alla. Tujuannya ke sana. Itu yang dicontohkan oleh guru mursyid kita. Maka akan jadi masalah bagi muadzin yang sholat tadi duluan ketika niatnya ngemakmum kepada imam. Kenapa? Sholatnya rusak, tidak sah. Karena
ketika namanya makmuman mesti ikut di belakang imam. Tidak boleh mendahului imam. Bahkan siapa saja makmum yang suka mendahului gerakan sholat imam, di akhirat nanti kepalanya nanti diganti oleh kepala kebo. Benar itu kata Nabi. Jadi makmum yang suka mendahului sholat imam diganti, nanti kepalanya diganti ke kepala kebo oleh Allah. Nah, ya, makanya mesti mufarokoh tadi. Nah, tapi mufarokoh di dalam tasawuf itu dilarang. Dalam fikih tadi harus. Termasuk dalam fikih begini Pak. Jika Anda tahu bahwa imam yang mengimami sholat kita ini cacat menurut pandangan kita. Dalam arti bukan pandangan pribadi ya, tanda kutip ya. Bukan pandangan emosi, bukan. Tetapi cacat dalam arti pandangan syar'i dan tasawuf. Pandangan syar'i cacat ketika seorang imam sholat tidak paham tentang ilmu berjamaah, tentang batalnya sholat, wajib sholat, tapi sementara dia ingin kekeh jadi imam. Kita tahu ini ngaji getara, pak batal sholat guys dengartiin, tapi yang jadi imam. Maka dalam rangka kita tetap menjaga silaturahim, dan misalnya lamun terjadikan imam terus pundung imam ya, hekeun bae jadikan imam. Ya misalnya, maka kita niat mufarraqah. Gerakannya sama tapi kita sholat sendiri. Jadi cacatnya imam itu kalau dalam syariat seperti itu. Cacat pandangan bertasawuf jika seorang imam tersebut orang yang dalam menyampaikan keilmuannya suka sundar sindir, menghujat, apalagi menyindir-nyindir, menjelek-jelekan ulama-ulama sufi, maka kita sebagai pengamal sufi tidak dibenarkan untuk bermakmum sholat kepada orang yang seperti itu. Maka kita mesti mufarraqah. Apali ajengan ya, sok ngaku goreng ahli tasawuf ya. Sementara yang berjamaah, maka masuklah kita mufarraqah di dalamnya. Artinya silaturahim tetap jalan. Tapi kita tahu ini orang cacat dalam tasawuf. Kenapa? Dia ada suatu kedengkian dalam dirinya, menghujat-hujat ulama tasawuf, maka kita tidak dibenarkan untuk bermakmum kepada orang seperti itu. Maka mufarraqah lah. Nah, tapi seorang murid dengan guru mursyidnya tidak boleh mufarraqah. Karena ketika mufarraqah berpisah dengan gurunya. Dan musibah paling besar bagi seorang murid adalah ketika terjadinya perpisahan, putus hubungan dengan syekh mursyidnya. Ya. Maksudnya bagaimana? Mufarraqah itu begini. Mengatakan bertorikot tidak perlu ada mursyid yang hidup misalnya. Guru mursyidnya mengatakan wa man talaba fi tariqi qamin bi ghairi imam arifin billah taha fi awali qadami. Mursyidnya mengatakan itu, tapi muridnya mengatakan kita mah tidak perlu mursyid yang hidup. Nah, itu sudah mufarraqah. Tadi yang bahasa Arabnya kurang lebih begini. Mursyidnya mengatakan barang siapa orang yang menempuh perjalanan thariqah tanpa dibimbing oleh seorang mursyid yang makrifat kepada Allah, maka sudah sesat di awal langkah. Itu pernyataan Abah Anom dalam Miftahus Sudur. Ini murid-murid Abah Anom mengatakan kita istiqomah kepada Abah Anom saja, jadi tidak perlu ada mursyid yang hidup. Berarti sudah terjadi mufarraqah. Makanya murid dengan mursyid tidak boleh mufarraqah, mesti sami'na wa ta'na. Itu kaidah dalam bertasawuf. Makanya ngerti tengarti, mengpung tengarti, ikut saja. Gitu Pak. Ngerti tengarti, mengpung tengarti, ngilu we urang mangis. Dan geus ngerti mana
mumpung tengah arti, ikut saja. Mumpung tengah arti. Bahasa bangsa Abah, pahit sigit, pahang hakan, kesed teleg. Sudah. Kesed teleg. Ngerti tengah arti, mumpung tengah arti aing mah ngindurkeun we gitu. Itu tasawuf. Ya, teu kieu. Nah, nanti dalilnya. Apa dalilnya? Orang mau ngalasanak minta apa dalilnya orang mah. Misalnya gaya eta gitu aduh. Lege gitu teh. Salat. Yuk kita salat misalnya. Kita salat Lailatul Qadar. Apa salat Lailatul Qadar? Apa utamanya? Oh, nanyakeun terus we. Batur mah geus gawe ieu nanyakeun dalil we terus. Tinggalan. Jadi seorang murid dengan mursyidnya tidak boleh mufaraqah. Nah, tadi ketika praktek pernyataannya tajaiyah, bertolak belakang dengan syekh mursyidnya, berarti murid tersebut sudah melakukan mufaraqah. Maka mufaraqah itu memisahkan keluar dari barisan. Termasuk orang-orang yang mufaraqah itu sudah ditetapkan oleh Pangarsa Guru Agung Abah Anom dalam Miftahus Sudur, ya. Man lam ya'rif abahu wa ajdadahu fi tariq fahuwa matrudun. Ya. Barang siapa man lam ya'rif, barang siapa orang murid lam tidak ya'rif mengenal abahu bapaknya wa ajdadahu kakek moyangnya fi tariq dalam torikohnya, dalam torikot, maka fahuwa matrud, maka terputus, terusir. Makanya kalau dia mengatakan kita mengistiqomah Abah Anom saja, tidak perlu ada mursyid yang hidup, dia sudah fahuwa matrudun, sudah terpisah. Itu mufaraqah itu berarti. Kalimatnya abahu, ya, abahu wa ajdadahu. Artinya bapaknya dan kakek moyangnya. Maksudnya bapaknya siapa? Mursyid yang ada. Wa ajdadahu, kakek moyangnya adalah mursyid-mursyid sebelumnya. Abah Anom, Abah Sepuh, Mama Tolha, Mama Khatib Sambas, Syekh Samsudin, Syekh Nuruddin, terus sampai ke atas. Itu wa ajdadahu maksudnya. Maksudnya ahli silsilah sebelumnya. Makanya penting, ya, kita mengetahui dari mana Abah dari mana itu namanya wajadahu. Maka ketika kita mengatakan kita tidak perlu mursyid yang hidup, sementara guru mursyid menetapkan seperti itu, berpisahlah seorang murid dengan mursyidnya. Jadi saya menemukan sudah dua pernyataan bah dalam Miftahus Sudur saja yang saya temukan, yang saya pahami sudah dua. Tadi wa man talaba fi tariqil qawmi Begoiri Imam Arifin billah tahafi awali kodami. Itu pernyataan Abah Anom. Barang siapa orang yang menempuh perjalanan torikot tapi tidak dibimbing oleh syekh mursyid yang arif billah, yang marifat kepada Allah, tidak dibimbing. Artinya bimbingan ini dohiran wa batinan. Tidak batin saja, mesti dohir dan batin. Kita manusia yang dohir, maka pembimbingan dohir mesti dilakukan oleh guru yang dohir, yang hidup. Maka ketika meyakini itu tidak perlu, artinya bigori imam, masuknya bigori imam arifillah. Abah Anom sudah menyatakan tahafi awali kodami, sudah sesat di awal langkah, apalagi langkah-langkah selanjutnya. Di awal langkah sudah sesat. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua tadi, man lam ya'rif abahu wajadahu fi tariq fa huwa matrudun. Barang siapa orang, barang siapa murid yang tidak mengenal bapaknya dan kakek moyangnya dalam torikot yang dia tempuh, dalam torikot yang dia amalkan, maka fa huwa matrud, dia berpisah, dia terputus, dia terusir. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah. Kita bersyukur oleh Abah Anom nih, penerus Abah ya, penerus Abah. Ya, Masya Allah Pak. Tuh, saya suka yang cerik bah. Selalu Masya Allah. Hanya orang-orang yang terperangkap oleh kalimat, oleh sabda, oleh firman Allah, mayasya lah.
yang akan mendapatkan guru mursyid. Kenapa? Tadi dalam mukadimah saya sudah menyampaikan itu. Dalam mukadimah yang saya bacakan itu ngambil dari surat Al-Kahfi ayat ke-17. Dikatakan barang siapa orang yang akan petunjuk, may yahdillah fahuwa muhtad wa may yudlil falan tajidahu waliyan mursyida. Barang siapa orang yang akan mendapat petunjuk, pasti dia akan mendapat petunjuk. Tapi wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida, barang siapa orang yang akan Allah sesatkan. Maka tajidal, di situ ada kalimat tajidal. Jadi jidal di sini adalah menolak maksudnya. Ketemu begini, mana mursyid? Geningan sama sarua geuning jiga jeung urang mursyid oge misalnya. Geningan henteu terjadi saya mah misalnya. Itu sudah masuk tajidalahu waliyyan mursyida. Tidak mau, menolak, tidak akan kelihatan gitu. Teu katingalieun, teu kaangse, teu kadengieun. Tidak tercium, tidak terlihat, tidak terdengar wewangian Allah itu. Karena mursyid itu wewangian Allah di muka bumi. Hanya orang-orang yang Allah bukakan penglihatannya, penciumannya, pendengarannya akan mampu melihat, mendengar dan mencium wewangian Allah itu. Begitu. Maka alhamdulillah kita ya. Mudah-mudahan kita berdoa terus untuk tetap istiqomah di dalam bimbingan beliau. Jangan sampai putus. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi di akhirnya. Karena ini ada satu hikayat, ada suatu histori, cerita, sejarah di masa Syekh Abdul Qadir. Itu ada ceritanya. Dan tidak mustahil ketika kita tidak bersyukur atas anugerah ini, hidayah dicabut lagi oleh Allah, repot kita. Makanya ada doa. Ada doa dalam dicontohkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadait wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal. Itu doa supaya tetap hidayah yang kita terima ini tetap Allah jaga. Hidayah dikir, hidayah dikir dijaga tetap oleh Allah. Karena tidak mustahil kalau Allah cabut bisa. Banyak cerita wali yang menjadi mau mati dalam keadaan kafir. Barsiso, Bal'am bin Bauro, wali asalnya. Bal'am bin Bauro seorang wali di zaman Nabi Musa. Barsiso murid-muridnya bisa terbang kayak burung, Pak. Barsiso, tetapi matinya dalam keadaan Masya Allah. Makanya kita Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Berdoa agar tetap dijaga alitannya. Ya. Nah, jadi kita bersyukur dengan cara tetap istiqomah menjadi pengaman pelestari la ilaha illallah dan yang lain-lainnya. Itu caranya. Nah. Jadi guru ahli itu ada 3. Guru ahli syariat 1, ahli syariat nahwu, sorob, cara baca, qiraatus sab'ah, termasuk ahli balaghah, mantiq, bayan, semuanya ahli. Tapi tidak paham dengan ilmu-ilmu yang untuk ngurus urusan rohani, maka itu dikatakan al-ulama syariat, ulama ahli syariat. Ada ulama ahli dalam sini adalah ulama ahli hakikat. Ulama ahli hakikat inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir adalah pewaris utama, pewaris yang sempurna. Ya. Jadi ada ulama ahli syariat, ada ulama ahli hakikat. Ulama ahli hakikat bukan berarti paham hakikat, bodoh syariat, bukan. Ulama ahli syariat, ulama yang mewarisi
ilmu, amal, akhlak, dan sir Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ulama ahli syariat hanya mewarisi ilmu dan amal, sirnya tidak diberikan. Sir di sini adalah tentang memahami segala macam asror-asror yang oleh Nabi limpahkan melalui irsyadat secara langsung. Irsyadat, pembimbingan langsung. Begini Pak, dalam pembimbingan rohani, mudah-mudahan paham ibu-ibu. Kan main ngantuk-ngantuk ke tanah naon, ya nengnya ngantuk-ngantuk ke tanah naon. Bonus. Dalam pembimbingan Pak, dalam tarbiyah ruhiyah, bahasa tarbiyah, pendidikan batin, pendidikan ruh, itu ada kesetaraan, ada mesti ada kesamaan frekuensi. Kita orang awam tidak bisa sama dengan Allah, dan tidak mungkin sama. Tidak bisa sama dengan para nabi. Tidak bisa, kita orang awam. Makanya kita memerlukan orang yang frekuensi orang tersebut minimal kita bisa dekati, dan orang tersebut sudah mendapatkan pembimbingan dari Nabi Muhammad. Allah membimbing Nabi langsung, bisa, karena frekuensi Nabi tinggi, bisa langsung membimbing. Kita orang umum untuk dibimbing Nabi tidak bisa. Makanya Nabi kemudian membimbing para walinya, para khalifahnya. Satu kesamaan. Nah, kita dibimbing oleh orang yang sudah mendapatkan bimbingan Nabi Muhammad, yang kesananya bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak bisa langsung kepada wali yang sudah tidak ada, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Misalnya begini, misalnya kan wali kata sampai sekarang masih hidup katanya. Wali masih hidup, betul, itu tidak salah. Jangan kau mengatakan mati orang-orang yang meninggal gugur di jalan Allah. Mereka tetap mendapatkan karunia kenikmatan, cuma kita tidak tahu. Jangan mengatakan mati kepada orang, di sini orang yang berjuang di jalan Allah. Orang ini tidak harus seorang ulama, tidak mesti seorang kiai, bisa jadi pejabat tetapi pejuang agama, tukang dagang, pejuang agama. Apalagi? Sok, silakan sebutkan. Tentara tetapi pejuang agama. Dan termasuk syuhada yang sesungguhnya, memang dia seorang pejuang betul. Jadi di situ luas, mesti bahasanya mesti luas. Tidak sempit. Allah tidak membuat sesuatu yang sempit hanya dikhususkan kepada ulama saja yang berjuang. Bukan. Pejuang agama ini banyak, bukan hanya ulama. Tetapi memang sejatinya pejuang agama dinisbatkan kepada para ulama, syuhada itu. Tapi tidak menutup kemungkinan, dan Allah tidak membuka, tidak menutup pintu lowongan. Anda seorang pegawai, tetapi Anda dalam otak Anda, badan Anda bekerja, tapi pikiran Anda bagaimana caranya agar thariqah ini besar. Anda seorang pedagang, dalam perdagangannya mikir, orang boga duit ya, hasil dagang, kumaha cara yang ngagedekeun thariqat orang ya. Pejuang Anda di jalan Allah. Maka ketika Anda meninggal, saya punya keyakinan, saya yakinnya Anda tidak termasuk orang yang dikatakan mati, tetapi tetap hidup. Ya, hidup. Nah, kembali tadi, kan wali kata tidak mati, betul. Wali itu tidak mati, Pak. Ruhnya tidak mati. Bahkan mereka, ini hadis yang jarang diketahui. Mereka, para wali-wali Allah yang sudah tidak memiliki jasad, mereka tetap sholat.
tetap ibadah. Tetap. Para nabi yang sudah meninggal, yang sudah tidak punya jasad, mereka tetap beribadah kepada Allah. Apakah Mang Lukman bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Berdasarkan apa? Berani mengatakan berdasarkan ketetapan sabda agung Kanjeng Nabi Muhammad. Ini Masya Allah Pak. Makanya Sirul Asrar itu bukan kitab hasil otak. Itu hasil perjalanan. Khalwat 25 tahun tidak bertemu dengan manusia, ibadah terus-terusan. Khalwat dan jalwat. Jadi khalwat itu mengasingkan diri di keramaian manusia. Jalwat, khalwat di dalam khalwat, artinya memang hatinya sudah tidak ada sesuatu selain Allah. Itu jalwat namanya. Ada jalwat, ada khalwat gitu. Itu kitab Sirul Asrar hasil khalwat dan jalwat. Maka lahirlah sebuah karya hasil perjalanan spiritual. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengutip sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya wa auliya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para nabi dan para wali-wali Allah yang sudah tidak ada jasad, sudah meninggal, yusalluna, tetap mereka ibadah, tetap sholat fi kuburihim, di alam mereka, kama yusalluna fi buyutihim, sebagaimana mereka salat ketika ada di rumahnya, ketika hidup. Jadi mereka tetap beribadah. Lantas tugasnya sekarang apa? Tugas mereka apa sekarang? Kan mereka tetap berjuang. Perjuangan mereka apa? Perjuangan mereka adalah membantu orang-orang yang ingin usul kepada Allah. Tadi bantuan ku eta. Guru-guru orang, guru-guru kita yang sudah meninggal, mereka membantu murid-muridnya, tetap membantu untuk mempercepat usul kepada Allah. Makanya kenapa kita mesti tawasul, hadarah di dalam sholat, khataman, tawasul. Kita terus memperkenalkan diri kita. Cek bahasa kasar nama, ini ada rombongan nih. Ini rombongan misalnya. Kita teh, saya mau masuk sini, masuk. Hari geus hayang masuk rombongan gitu. Ngadadat maneh tawasul teh. Hayang supaya diaku orang teh. Kita terus tawasul, salat ila hadratin Nabil Mustafa, ka Nabi. Kemudian ahli silsilah, kemudian ibu bapak kita. Terus itu membantu, Pak. Makanya terus kita tidak boleh menyepelekan amalan yang telah diberikan. Ini amalan yang sangat agung di antara sekian banyak amalan-amalan. Alhamdulillah. Itu Masya Allah. Ya. Nah, buka atau dibuka tuh. Buka. Sok. Tong ribut sambil ngahuap. Ya banyak ngahuap, jangan ngobrol. Sok tadi ngahuap, tidak dilarang, boleh silakan, boleh sok silakan. Yang tidak boleh itu ngobrol, tuh mana ngobrol mah. Nah, ya, itu. Nah, ikhwan akhwat, ini saya ingin memberikan suatu, mudah-mudahan jadi alat pencerahan nih. Mudah-mudahan menjadi tercerahkan. Hasil saya mujalasah kemarin tanggal 17 Agustus. Hasil saya duduk dengan pembantu khusus. Sempat ada satu pencerahan yang saya anggap Masya Allah ini luar biasa. Ini jawaban fenomena yang terjadi saat ini. Begini Pak, Pangersa Abah menetapkan dalam sabda 111 sabda peradaban dunia. Abah menetapkan begini. Saya baca ya Pak ya, karena mesti komplit dibacanya, takutnya ada yang terbuang. Ini penting sekali Pak. Ini saya kutip dari 111 sabda peradaban dunia.
Nih, dengarkan nih. Ibu-ibu, peratoskeun, ieu penting. Ini sebagai jawaban fenomena yang terjadi di ikhwan sekarang. Catat ini. Dengekeun. Mumpung di shot ieu. Pangersa Abah dawuh nya. Segala sesuatu yang telah Allah gariskan menjadi milik kita, rezeki kita, tidak akan kemana-mana. Dunia mencari tuannya sendiri. Meskipun ditipu, dicuri, dirampas, diganjel, kalau sesuatu sudah ditetapkan, yang Maha menetapkan, sudah menjadi milik kita, maka akan kembali kepada kita. Bahkan yang hilang pun akan tetap diganti dan milik kita. Ini jawaban fenomena. Nah, saya sarah nih. Ini mah disarah-sarah lisan saja. Karena saya tugas saya disuruh mensarah ini. Ini saya sarah di sini. Ya, ini tadi matan namanya. Kalau dalam ilmu hadis ini matannya. Matan ucapan secara umum matan. Kalau Rasul matan hadis berarti. Kalau ini makalah matannya. Ini saya akan sarah. Menyimak pernyataan tadi, lantas bagaimana korelasi hubungannya dengan amalan kita? Kok pada buktinya setelah bertarikot banyak orang yang mundur. Ada ya? Geus bertarikot teh, nah jadi mundur dagang teh. Ya. Urang teh baheula mah raja kaya yeuh. Nah ayeuna jadi kieu, biasa-biasa. Misalnya nih, saya jelaskan begini, Pak. La ilaha illallah, makanya Allah di situ pakainya fil amar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, perintah itu sebenarnya bukan sebatas ketahui. Ketahuilah, pahamilah. Kok apa lagi? Ketahuilah, pahamilah, amalkan dan rasakan. Sampai masuk ke dalam hati sanubari yang terdalam. Apa? La ilaha illallah. Hubungan dengan urusan dunia, dari mana la ilaha illallah? Kemarin saya ngobrol dengan Abah Jagat begini. La ilaha illallah itu adalah salah satu namanya adalah kalimatun nafi isbat. Nafi isbat. Sok, nafi bukan napi narapidana eta mah. Pakai fa. Nafi isbat. Isbat. Sa gitu. Nafi isbat. Nafi itu mengosongkan, membersihkan, meniadakan. Isbat menetapkan, menguatkan, meneguhkan. Ini sangat erat kata supaya paham bertorikot teh ka mana arahna ieu teh. Lalieur torikot teh gan beunghar teu salah henteu eta ge. Ngajing ngaraco teh ke akhlak teu kaurus kena. Hubungannya begini, Pak. Ketika kita ditalkin oleh guru mursyid, lisannya siapa saja. Talkin misalnya. Maka itulah awal proses takholiyah. Apa cina? Takholiyah. Apa takholi? Pengosongan. Hati-hati. Apa yang dikosongkan? Pertama, dosa. Itu pasti dikosongkan oleh la ilaha illallah. Makanya bersyukur. Dosa dikosongkan oleh talqin la ilaha illallah. Itu pasti. Bukan mudah-mudahan, pasti bersih. Dikosongkan. Termasuk harta yang haram yang ada dalam diri kita. Maka jangan buruk sangka. Nah orang usarekot jadi kieu cenah yeuh. Moal-moal eta teh haram loba nama. Apalagi sampai buruk sangka tuh tingali gara-gara eta tah beak tinggal hartana gitu sesat gitu mah geus cilaka eta mah. Hati-hati mulut dijaga nih mulut. Hati-hati. Ya, jangan buruk sangka.
Proses takholiyah seseorang beda-beda takholiyahnya. Bisa jadi hartanya dulu dibersihkan. Ya. Hartanya Pak dibersihkan. Kata Pak Jagat begini. Begini. Karena beliau mempunyai begini. Ibaratnya kita begini, sebelum bertorikot, ini dunia, ini akhirat. Sebelum bertorikot begini. Ini pasti jomplang, pasti begini. Ini dunia, ini akhirat di sini pasti. Ini sebelum bertorikot, ini posisi sebelum bertorikot. Kenapa dunia seolah di atas, mengumpamakan saya di bawah begini? Jujur jawab oleh pribadi masing-masing. Apakah saudara ketika sebelum bertorikot ada keinginan istiqomah dikir? Turun berarti. Apakah Anda ketika sebelum bertorikot sok daek diuk di maghrib ke isya? Jomplang berarti tah. Ini begini posisinya. Betul ya begini ya? Ini akhirat begini jauh. Ini dunia ini. Jadi otaknya dengan dunia, duit, jika baru mau tweet gitu. Begini. Ini sebelum bertorikot. Sengaja saya pakai supaya paham. Nah, ini begini. Sholat tinggalin wae teu ngarasa dosa berarti begini. Ya, kadang-kadang nyebutkan isu kita waktu ieu keun bae teu salat ka ayeuna kieu tah berarti tah. Sebelum bertorikot begini. Jujur aja ya. Termasuk ieu tah. Termasuk ieu supaya ngeunahnya termasuk orang ini sama begini jauh. Ketika ditalkin, maka proses awal dinaikkan akhirat. Sret. Akhirat naik. Tapi seolah-olah dunia turun, betul. Karasa. Cicing heula, tenang. Itu ladang gawe itu ladang gawe tuh ngumpama kitu bisa. Naik akhirat. Ciri naik akhirat, salat sudah mulai belajar awal waktu, duduk di sajadah mulai betah, dikir sudah mulai kebutuhan, berarti naik akhirat. Jangan salah. Ketika akhirat dipertahankan naik, maka dunia akan lari mengejar ahli akhirat. Jadi berjalan dua. Kita kini. Jangan putus asa. Anda sekarang ketika istiqomah dikir gini orang kieu-kieu kene. Terus perbaiki niat Anda dalam bertorikot. Saya teh kudu ngabuka itu Pak. Orang bertorikot nyari kekayaan gak akan ketemu. Ngukut tuyul yang ngancam. Ini saya membuka cara berpikir Pak. Ini janji Allah. Ketika kita mindset atau itikad ibadah kita ilahi anta maksudinya sudah benar, berarti ajeg. Maka ini akan Allah teriak, hei dunia, layani dia. Cenah geuning bukti urang acan, sabar heulaan. Sok hayang buru-buru wae atuh da urang. Hayang insan wae sagala teh. Apaan acan urang mah? Kenahnya semangat aya nama. Semangat. Terus perbaiki. Ulah jangan kabongharan. Terus kejar ilahi anta maksudnya perbaiki terus. Nanti dunia akan ngejar-ngejar kita. Eta tengkete kitu tah. Dunia yang akan ngejar kita. Kalau dikir kita mohon maaf. Dikir kita orang rek dikir cenah supaya bonghar misalnya. Bonghar. Misalnya. Pak, ini saya buka ya. Demi Allah, ini dari pengusaha apa Pak?
Wallahi dari bangsa Abah ini. Kalau ingin dunia, perbanyak dikir. Dari bangsa Abah. Bisa dipelintir-pelintir yang kita. Kalau ingin akhirat, perbanyak dikir. Dunia, perbanyak dikir. Akhirat, perbanyak dikir. Yang ketiga, kalau ingin dunia dan akhirat, perbanyak dikir. Yang keempat, kalau ingin Allah yang punya dunia, yang punya akhirat, perbanyak dikir. Tapi tidak sampai situ Allah ngomong ke sini mah. Kalau ibadah tujuan ingin dunia, harus siap-siap kamu capek diperbudak dunia. Harus sudah siap capek diperbudak oleh dunia. Pengen bukti diperbudak dunia capek. Misal begini. Kita dikir supaya semalam dapat untung, bisa kalau pedagang supaya dapat semalam untung 2 juta misalnya. Oh, saya dikir banyakin. Berarti dunia ibadahnya ingin dunia, dikir. Ketika Allah memberikan tidak sesuai ekspektasi, rada gaya sautik lah. Ekspektasi itu pengharapan. Pengharapan tadi dikir banyak supaya Allah ngasih 2 juta semalam. Tapi ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, ya, misalnya Allah cuma kasih 500.000 keuntungan, apa yang terjadi? Apakah bersyukur? Apakah ngeluh? Aing teh geus dikir itu yang mana sakieu kan, aing geus dikir itu kumaha itu. Artinya anugerah yang Allah berikan pada tanganmu saat itu tidak bisa akan kau syukuri selama otakmu terus adanya dunia. Artinya ke Allah itu nggak dikte terus-terusan, akan mendikte Allah selamanya. Tetapi Abah menyampaikan, kalau kamu ibadah ingin Allah, maka hatimu akan tenang dan dunia akan menghampirimu. Tipe paretot bahasa itu, pontang panting. Dunia akan menghampirimu pontang panting. Catat, ketika kita ibadah ingin Allah. Sok ininya. Ya. Luruskan lagi niatnya. Dalam bertarekat luruskan lagi. Ilahi anta maksudi harus diwujudkan, dibuktikan. Ya, dikir kita ilahi anta maksudi. Jangan fadilah. Ingin jadi ingin jadi A, ingin jadi B, ingin jadi C, jangan. Itu masih fadilah namanya. Ketika dikirnya karena fadilah, karena keutamaan dikirnya nyangkut di fadilah, tidak sampai ke ilahi anta maksudi. Makanya kompasnya bisa diluruskan. Kompas, tahu kompas? Padom, coksuna padom, kompasnya kompas. Kompas ibadah kita ilahi anta maksudi. Sok dibaca. Prakteknya ilahi anta maksudi. Belum tentu. Kalau dikirnya ingin kaya misalnya, berarti ila kaya maksudi. Ingin karir naik, ila karir naik maksudi. Naon deui? Jodoh. Seri betul sekali seri. Tenan naon? Ya. Saya tidak memaksa saudara, mohon maaf. Saya tidak memaksa saudara untuk bisa berpikiran sama seperti saya, tidak memaksa. Cuma pertanyaannya, thariqat Anda akan dibawa kemana? Rek dibawa ke mana thariqat teh? Sementara lisan ilahi anta maksudi, tetapi tujuan Anda kaya, bohong. Berarti bukan ilahi anta maksudi, ilah kaya maksudi. Salah? Tidak. Cuma Anda akan diperbudak selamanya dan akan terus mendikte kepada Allah. Tidak akan menjadi pribadi yang raditu billahi robba. Ridho selamanya kepada Allah. Sehingga pada akhirnya buruk sangka kepada orang. Yang lebih parah, buruk sangka kepada Allah. Naudzubillah. Ya. Yuk kita samakan frekuensi kita. Kita buktikan ilahi anta tadi ya. Ini walaupun tadinya seolah-olah
dunia turun, kok turun dunia nih. Catat omongan saya nih. Karena ini perumpamaan Hadratus Syekh. Nanti setelah ilah yang maksudnya benar, ini akan lari ngejar-ngejar. Dan akan begini nantinya terus berjalan bersama. Karena orang-orang yang betul ngurus iman takwanya, betul takwanya kepada Allah, akan Allah selalu bukakan jalan keluar dari hal-hal, dari sesuatu apapun. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mesti wa mayatakilahnya mesti diperbaiki. Ya. Ini Masya Allah Pak, ini fenomena di mana-mana. Jadi ketika orang belum kelihatan kayaknya, itu belum sukses bertorikotnya. Karena otaknya dunia otaknya. Padahal sangat bertolak belakang dengan para ulama-ulama ahli tasawuf. Saya menemukan dalam sebuah kitab yang bernama Haqaiq an at-Tasawuf, Syekh Abdul Qadir Isa radhiyallahu anhu qala, berkata dalam kitab itu, at-tasawuf kulluhu akhlaq. Wa man zada 'alaika bil akhlaq, zada 'alaika bit tasawuf. Itu wali Allah mengatakan begitu. Tasawuf itu, tarekat itu adalah akhlak semuanya, akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam sekitar. Mesti punya. Akhlak kepada Allah kita sudah punya rangkaian amalia mursyid. Akhlak kepada Allah termasuk manakiban untuk akhlak kita kepada Allah. Akhlak kepada sesama manusia, tanbih. Tanbih. Pegang. Akhlak kepada alam sekitar. Jadilah pribadi-pribadi yang bersahabat dan bijak kepada alam. Ya, kalau daerah resapan jangan ditutup dengan beton, banjir nanti. Berilah resapan air misalnya. Alam ramah. Ya. Jadi semuanya adalah akhlak. Makanya mohon maaf, yang dimaksud oleh Abah Anom diajar tarekat sing ngadeuleun batur, maksudnya mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak salah, bukan hanya jadi ngadadak bonghar jeluk-jeluk jadi boga mobil tadi itu, bukan itu. Tidak munasabah teu nyambung atuh jeung kitab tasawuf kalau memang itu menjadi tujuan, bukan. Eta mah bonus ka itu mah. Intinya orang bertarekat itu berakhlak. Akhlak kepada guru, kepada sesama, tadi ke atas, ke sesama, ke bawah, ke fakir miskin, ke ulama sejaman. Tidak boleh mengusir lain, tidak boleh menyalahkan. Itu akhlak semuanya. Oleh Abah disimpulkan 9 pilar peradaban. Wa man jada 'alaika bil akhlaq, zada 'alaika bit tasawuf. Barang siapa orang yang bertambah akhlaknya, maka bertambah tasawufnya. Bukan nukson tasawufnya. Kalau orang bertarikot akhlaknya beki bejat, beki rusak, beki tidak tahu sopan santun, tambah kufur nikmat, berarti nukson bil akhlaknya. Berkurang akhlak terus-terusan. Maka orang yang berkurang mending modar sekalian. Itu kata Nabi. Barang siapa yang sama harinya rugi, kata Nabi begitu. Yang hari ini jangan kemarin sama, rugi. Hari ini lebih buruk dari kemarin, konyol. Barang siapa yang hari-harinya tidak bertambah baik, pasti berkurang. Apa maksudnya? Ketika setiap hari kita tidak bertambah baik, berarti mafhum kholafa tidak bertambah baik, berarti bertambah buruk. Maka setiap keburukan itu akan menggerogoti kebaikan yang ada. Kita hari ini tidak bisa baik. Ini kebaikan yang kita kerjakan teh untuk tutupi keburukan hari ini. Artinya akan terus berkurang. Maka barang siapa orang yang terus hari-harinya berkurang kebaikannya, kata Nabi, fal mautu khairul lahu. Mati lebih baik daripada kepada orang itu. Kenapa? Supaya tidak bertambah panjang hitungan hisab pada hadapan Allah, tambah habis amalnya.
maka rugi. Silakan Anda menjadi pribadi yang ingin bertambah baik dari hari ke hari, atau terus senantiasa cek sunana ngagugulung we kagorengan. Terus karena kagorengan, silakan. Itu pilihan Anda. Cuman yang menjadi catatan, ketika Anda seperti itu, kebaikan yang ada pun akan habis. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya, semoga pangersa Abah senantiasa membimbing kita semuanya, memperbaiki niat kita, memperbaiki amal kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ahwal kita, rasa kita kepada Allah. Karena tidak akan bisa seorang murid untuk bertambah baik kecuali atas jasa dari gurunya. Catat itu. Dari guru kita. Ya. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli